Gurun Arab yang luas dan keras menyimpan banyak rahasia. Gurun ini membisikkan kisah kota-kota kuno, dewa-dewa yang terlupakan, dan makhluk-makhluk yang melampaui imajinasi. Di antara semua itu, Nas-Nas tampak menonjol sebagai sosok yang sangat meresahkan. Disebutkan dalam puisi pra-Islam dan cerita rakyat selanjutnya, Nas-Nas mewujudkan ketakutan dan daya tarik bagi mereka yang berani melintasi gurun sendirian. Keberadaannya merupakan bukti kekuatan penceritaan. Nas-Nas lebih dari sekadar monster dalam bayangan. Ia adalah makhluk yang terjalin ke dalam budaya Arab. Legendanya diturunkan dari generasi ke generasi. Suku Badui, yang akrab dengan bahaya yang mengintai di bawah terik matahari gurun, akan berbagi cerita tentang Nas-Nas di sekitar api unggun yang berkelap-kelip. Kisah-kisah ini, yang sering diceritakan dengan campuran rasa takut dan hormat, berfungsi sebagai peringatan dan hiburan yang mendebarkan. Asal-usul Nas-Nas diselimuti misteri. Beberapa orang percaya bahwa itu adalah jin, roh yang lahir dari api tanpa asap, sementara yang lain mengklaim itu adalah keturunan dari makhluk yang lebih mengerikan. Terlepas dari garis keturunannya, Nas-Nas memiliki tempat yang unik dalam mitologi Arab. Ia adalah makhluk yang berada di antara manusia dan monster, cerminan yang meresahkan dari ketakutan dan kerentanan kita sendiri. Nas-Nas berfungsi sebagai pengingat bahwa dunia ini penuh dengan kekuatan tak terlihat. Ini adalah bukti kekuatan kepercayaan dan kapasitas abadi imajinasi manusia untuk menciptakan makhluk yang menakjubkan dan menakutkan. Nas-Nas sering digambarkan hanya setengah manusia. Ia memiliki satu kaki, satu tangan, dan setengah kepala, dengan mata tajam yang seolah-olah melihat ke dalam jiwa manusia. Penampilannya yang aneh ini merupakan pusat identitasnya, menandainya sebagai orang luar, makhluk yang selamanya terperangkap di antara dunia. Bayangkan sesosok makhluk muncul dari pusaran pasir gurun. Kulitnya lapuk dan pecah-pecah seperti tanah kering, nyaris tidak menutupi otot dan tulang di bawahnya. Satu kakinya kuat, berakhir dengan kaki bercakar yang meninggalkan jejak yang dalam di pasir. Satu tangan, sama kuatnya, berakhir dengan tangan dengan jari-jari setajam belati. Setengah kepala mungkin merupakan ciri yang paling mengganggu. Dikatakan berbentuk manusia, tetapi dipelintir menjadi ejekan dari bentuk aslinya. Satu mata, merah dan dipenuhi dengan kecerdasan yang aneh, tampak terbakar dengan api batin. Beberapa kisah menceritakan tentang gigi tajam yang melapisi setengah rahangnya, yang mampu merobek daging dengan mudah. Kesan keseluruhannya adalah ketidaklengkapan, seolah-olah Nas-Nas adalah makhluk yang tidak pernah dimaksudkan untuk terbentuk sepenuhnya. Ini menambah sifatnya yang meresahkan, menjadikannya sosok yang menyedihkan dan mengerikan. Asal-usul Nas-Nas yang tepat diselimuti misteri dan bervariasi tergantung pada pendongengnya. Beberapa orang percaya Nas-Nas adalah sejenis jin, makhluk yang lahir dari api, tetapi dipelintir menjadi bentuk yang aneh karena kutukan kuno. Yang lain mengklaim bahwa Nas-Nas adalah keturunan dari Shik, makhluk dengan tubuh cacat atau tidak lengkap, yang dianggap sebagai keturunan manusia dan jin. Sebuah legenda mengklaim bahwa Nas-Nas pertama lahir dari persatuan antara Ghul, makhluk pemakan mayat, dan seorang wanita manusia. Persatuan yang tidak suci ini menghasilkan makhluk yang dikutuk dengan penampilan yang menjijikkan, dan rasa lapar yang tak terpuaskan akan daging makhluk hidup. Kisah lain membisikkan bahwa Nas-Nas adalah hasil dari perkawinan jin dengan Hin, jenis roh lain yang sering dikaitkan dengan gurun dan reruntuhan. Hubungan Nas-Nas dengan makhluk mitos lainnya menyoroti sifatnya yang ambigu. Ia bukan hanya monster, tetapi makhluk yang memiliki hubungan dengan dunia roh, bukti keterkaitan mitologi Arab. Hal ini menjadikan Nas-Nas sosok yang sangat menarik, yang sulit dikategorikan. Pada akhirnya, asal-usul Nas-Nas tetap menjadi misteri, menambah mistiknya, dan memastikan keberadaannya yang berkelanjutan dalam cerita rakyat di wilayah tersebut. Nas-Nas berfungsi sebagai pengingat bahwa beberapa cerita dimaksudkan untuk diceritakan dan diceritakan kembali. Kebenarannya selamanya sulit dipahami. Nas-Nas menempati ruang yang aneh dalam cerita rakyat Arab. Ia sering digambarkan sebagai predator yang menakutkan, mengintai dalam bayangan untuk memangsa para pelancong yang tidak menaruh curiga. Banyak kisah tentang kekuatan dan kecepatan Nas-Nas. Kemampuannya untuk menghilang ke padang pasir secepat kemunculannya, hanya meninggalkan rasa takut dan pertanyaan yang tak terjawab.
Beberapa cerita menggambarkan Nas-Nas sebagai penipu yang jahat, yang senang menyesatkan para pelancong di kehampaan gurun yang luas. Mereka berbicara tentang bisikan yang terbawa angin, meniru suara orang-orang terkasih, memikat orang-orang yang tidak menaruh curiga menuju kehancuran mereka. Dikatakan bahwa Nas-Nas dapat meniru suara binatang, yang semakin menambah kebingungan dan meningkatkan kemungkinan mangsanya jatuh ke dalam cengkeramannya. Namun, Nas-Nas tidak selalu digambarkan sebagai makhluk yang jahat. Ada kisah-kisah di mana ia digambarkan sebagai makhluk yang pantas dikasihani, dikutuk dengan bentuknya yang aneh, dan dikutuk untuk hidup dalam kesendirian. Beberapa cerita bahkan menunjukkan bahwa Nas-Nas dapat diajak bernalar, bahwa ia mungkin mengampuni mereka yang menunjukkan kebaikan, atau menawarkan makanan dan air. Dualitas inilah yang membuat Nas-Nas menjadi sosok yang begitu menarik. Ia adalah makhluk yang penuh kontradiksi, yang mampu melakukan kekejaman yang besar dan belas kasih yang tak terduga. Nas-Nas mengingatkan kita bahwa garis antara monster dan korban seringkali kabur, dan bahwa bahkan makhluk yang paling menakutkan pun mungkin menyimpan sisi tersembunyi. Bagian 5. Gema dalam kegelapan. Nas-Nas dan makhluk serupa di seluruh dunia. Nas-Nas, meskipun unik dalam cerita rakyat Arab, memiliki kesamaan dengan makhluk dari budaya lain. Hal ini menunjukkan daya tarik universal dengan makhluk yang tidak lengkap, cacat, atau berada di pinggiran pengalaman manusia. Makhluk-makhluk ini, yang sering lahir dari rasa takut akan hal yang tidak diketahui, berfungsi sebagai kisah peringatan dan pengingat akan kerapuhan eksistensi manusia. Dalam mitologi Yunani, Cyclops, dengan mata tunggal dan kekuatan monster mereka, memiliki kesamaan yang aneh dengan Nas-Nas. Keduanya adalah makhluk yang didefinisikan oleh kelainan fisik mereka, ditakuti karena kekuatan mereka, dan sering digambarkan sebagai sosok penyendiri yang tinggal di lanskap yang sunyi. Cerita rakyat Jepang menawarkan Nopperabo, roh pengubah bentuk yang tampak seperti manusia tetapi tidak memiliki fitur wajah. Seperti Nas-Nas, Nopperabo memainkan rasa takut akan hal yang aneh. Perasaan tidak nyaman saat bertemu sesuatu yang tampak seperti manusia, tetapi pada dasarnya bukan. Kedua makhluk menggunakan penampilan mereka yang meresahkan untuk menanamkan rasa takut dan memangsa kerentanan manusia. Ras Fomorian dalam mitologi Irlandia, yang dikenal karena bentuknya yang aneh dan selera monsternya, juga mencerminkan Nas-Nas dalam peran mereka sebagai antagonis. Keduanya mewakili bahaya yang mengintai di luar hal yang kita kenal, yang mewujudkan kekacauan yang mengancam tatanan dunia. Persamaan ini menyoroti universalitas ketakutan tertentu, dan kecenderungan manusia untuk mengisi hal yang tidak diketahui, dengan makhluk yang mencerminkan kecemasan kita. Nas-Nas, seperti rekan-rekannya di seluruh dunia, berfungsi sebagai lensa budaya, yang melaluinya kita dapat memeriksa ketakutan dan daya tarik kita sendiri dengan hal yang mengerikan dan tidak diketahui. Bagian 6. Ketakutan dan daya tarik. Daya tarik Nas-Nas yang abadi. Mengapa Nas-Nas, makhluk yang lahir dari gurun Arab yang tak kenal ampun, terus memikat imajinasi kita? Apa yang membuat makhluk setengah jadi ini terus memesona dan menakuti kita, bahkan di dunia yang semakin didominasi oleh teknologi dan akal? Mungkin penampilan Nas-Nas yang aneh itulah yang menarik kita. Bentuknya merupakan pelanggaran terhadap tatanan alam, pengingat yang nyata akan kerapuhan bentuk manusia. Nas-Nas mewujudkan ketakutan terdalam kita akan cacat, ketidaklengkapan, keberadaan di pinggiran masyarakat. Atau mungkin sifat ambigu Nas-Naslah yang terus membuat kita penasaran. Ia adalah makhluk yang penuh kontradiksi, yang mampu melakukan kekejaman yang besar dan belas kasih yang tak terduga. Dualitas ini mencerminkan kompleksitas sifat kita sendiri, mengingatkan kita bahwa garis antara yang baik dan yang jahat seringkali kabur. Nas-Nas juga mewakili kekuatan penceritaan yang abadi. Di dunia yang dipenuhi informasi, ada kenyamanan tertentu dalam kembali ke kisah-kisah kuno ini, ke makhluk-makhluk yang telah menghantui imajinasi kolektif kita selama berabad-abad. Nas-Nas, dengan penampilannya yang aneh, sifatnya yang ambigu, dan keberadaannya yang abadi dalam cerita rakyat, terus mencerminkan ketakutan dan daya tarik kita sendiri, mengingatkan kita akan kekuatan hal yang tidak diketahui, dan daya pikat monster yang abadi. Bagian 7, melampaui mitos, resonansi simbolis Nas-Nas. Nas-Nas, seperti banyak makhluk mitologis, melampaui representasi literalnya dan mengambil makna simbolis.
Ia menjadi lensa yang melaluinya, kita dapat memeriksa tema-tema kompleks, dan mengeksplorasi kecemasan dan aspirasi yang lebih dalam dari pengalaman manusia. Bentuk nas-nas yang tidak lengkap, dapat diartikan sebagai representasi dari kerentanan manusia. Kita semua, dalam arti tertentu, adalah makhluk yang tidak lengkap, terus-menerus berjuang untuk keutuhan dan makna di dunia, yang seringkali terasa kacau, dan tidak dapat diprediksi. Nas-nas, selamanya terpaku dalam keadaan setengah terbentuk, berfungsi sebagai pengingat yang nyata akan kerapuhan kita sendiri, dan potensi kehilangan, dan fragmentasi yang selalu ada. Lebih lanjut, keberadaan nas-nas di pinggiran masyarakat, mengintai di gurun yang sunyi, berbicara tentang ketakutan manusia akan yang lain, orang luar yang tidak diketahui. Ia mewujudkan kecemasan yang terkait dengan mereka yang berada di luar norma masyarakat, mengingatkan kita akan kecenderungan kita untuk takut pada apa yang tidak kita pahami. Nas-nas juga mewujudkan dualitas sifat manusia, yang mampu melakukan kekejaman yang besar dan tindakan belas kasih yang mengejutkan. Ini mencerminkan pergumulan batin kita sendiri, pertempuran terus-menerus antara malaikat kita yang lebih baik, dan impuls gelap yang berada di dalam diri kita semua. Pada akhirnya, makna simbolis nas-nas bersifat cair dan terbuka untuk interpretasi. Ia adalah makhluk yang dapat dibaca pada berbagai tingkatan, yang mencerminkan ketakutan, kecemasan, dan aspirasi kita masing-masing. Bagian 8. Warisan yang terukir di pasir, signifikansi nas-nas yang berkelanjutan. Terlepas dari asal-usulnya yang kuno, nas-nas tidak terdegradasi ke halaman-halaman berdebu dari teks-teks yang terlupakan. Legendanya terus bergema di dunia modern, gambarnya muncul dalam berbagai bentuk media kontemporer, dan kisahnya menginspirasi seniman, penulis, dan pembuat film. Bentuk nas-nas yang aneh dan sifatnya yang meresahkan, telah menjadikannya subjek populer untuk film horor dan video game, memanfaatkan ketakutan kita yang paling mendasar akan hal yang tidak diketahui dan yang mengerikan. Gambarnya juga telah diadopsi oleh seniman visual, yang menemukan dalam bentuknya yang tidak lengkap, simbol yang kuat dari kerentanan manusia dan fragmentasi diri. Para penulis juga telah menemukan inspirasi dalam nas-nas, menenun legendanya ke dalam novel fantasi dan horor kontemporer. Sifat ambigu makhluk itu dan keberadaannya di pinggiran masyarakat memberikan lahan subur untuk mengeksplorasi tema-tema isolasi, keterasingan, dan pencarian rasa memiliki. Daya tarik yang berkelanjutan dengan nas-nas berbicara tentang kekuatan mitos dan cerita rakyat yang abadi. Kisah-kisah ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi, terus beresonansi dengan penonton modern, menawarkan gambaran sekilas ke dalam alam bawah sadar kolektif, dan kecemasan serta aspirasi yang menghubungkan kita lintas waktu dan budaya. Nas-nas, makhluk yang lahir dari pasir Arab, terus memberikan bayangan panjang, mengingatkan kita akan kekuatan hal yang tidak diketahui, daya pikat monster, dan signifikansi abadi dari cerita dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Bagian 9, kesimpulan, nas-nas sekilas ke dalam jiwa cerita rakyat Arab. Nas-nas, makhluk yang penuh kontradiksi dan daya pikat yang meresahkan, menawarkan jendela unik ke dalam kekayaan dan kompleksitas cerita rakyat Arab. Ia adalah makhluk yang sulit dikategorikan, yang mewujudkan ketakutan dan daya tarik dari budaya yang kaya akan misteri gurun. Penampilan nas-nas yang aneh, sifatnya yang ambigu, dan keberadaannya yang abadi dalam cerita dan legenda semuanya berbicara tentang kekuatannya yang abadi sebagai simbol. Ia adalah makhluk yang mencerminkan kecemasan dan aspirasi kita sendiri, mengingatkan kita akan kerapuhan bentuk manusia, dualitas sifat manusia, dan kekuatan penceritaan yang abadi. Saat kita menjelajahi berbagai aspek nas-nas, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam atas signifikansi makhluk ini dalam budaya Arab, dan relevansinya yang abadi di dunia modern. Nas-nas, seperti semua tokoh mitologis yang hebat, terus menantang dan memikat kita, mendesak kita untuk menghadapi ketakutan kita, merangkul hal yang tidak diketahui, dan menemukan makna dalam cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri, tentang dunia dan tempat kita di dalamnya.